80% bisnis bakal bubar jalan alias bangkrut di 5 tahun pertama. Hah? Masa iya? Hai Omnipreneurs, jangan kaget dulu ya. Jangan langsung parno. Ini bukan berarti kamu juga bakal bangkrut. Karena Coach Sebi bakal spill sebuah trik buat kamu biar bisa bangun bisnis anti badai. Bukan berarti nggak ada badai sama sekali ya, tapi Coach akan bantu kamu pilih karir atau bisnis yang bikin kamu tetap fight walau badai menghadap. Karena beneran secinta itu. Nah, kali ini kita akan bahas konsep Ikigai supaya bisnis kita nggak cuma sekedar jalan, tapi bener-bener bisa jadi sumber kebahagiaan. Yuk kita ulik bareng-bareng. Bayangin deh, kamu bangun pagi setiap hari, bisa excited terus, karena kerjaan kamu tuh berarti banget. Itu yang disebut sama orang Jepang sebagai Ikigai, alias reason for being. Jadi, gimana sih kita bisa temuin bisnis yang Ikigai banget buat kita? Seringkali kita tuh terjebak dengan mitos bahwa bisnis tuh harus keren, harus gede, harus populer, biar sukses. Padahal yang paling penting itu, bisnis yang bisa bikin kita nggak kapok meskipun diterjang badai. Bayangin kalau kita cuma ngejar tren tanpa cinta, bisa-bisa bisnis jadi beban. Keluar dari kantor, dibabuin lagi tuh sama bisnis. Nah, ini tidak akan terjadi kalau kamu pakai Ikigai. Menarik ya? Ikigai ini tuh ngajarin kita untuk cari titik temu antara apa yang kita suka, apa yang kita bisa, dan apa yang dunia butuhin. Dan bagaimana kita monetize itu alias cari cuan. Nah, Coach Sebi bakal jelasin ke kamu gimana caranya ngaplikasiin Ikigai ini. Dan kamu bisa cari tahu bisnis atau karir apa sih yang cocok sama kamu. Yuk lanjut, kita bahas 4 pertanyaan yang paling fundamental. Pertanyaan pertama, apa yang kamu cintain atau passion? Pertama-tama, tanyain dulu sama diri sendiri. Dan ini harus jujur ya. Apa yang bikin kamu tuh semangat banget tiap hari? Ini adalah tentang minat dan hobi yang bener-bener kamu sukain dan bikin kamu tuh senyum-senyum pas ngelakuinnya. Coba deh kamu bikin daftar aktivitas yang selama ini bikin kamu lupa waktu. Nah, langkah ini tuh penting banget buat mastiin bisnis yang kamu pengen bangun adalah sesuatu yang bakal rela kamu perjuangin meskipun susah payah. Caranya gimana? Yang pertama, kamu bisa buat jurnal aktivitas mingguan dan mencatat setiap kegiatan yang bikin kamu bahagia. Kemudian, siapkan waktu untuk refleksi kira-kira mana yang bisa jadi fondasi bisnis. Pertanyaan kedua, apa yang dibutuhkan dunia atau mission? Nah, ini nih kunci spesialnya. Apa yang bisa kamu tawarkan yang benar-benar dibutuhin sama orang di sekitar atau bahkan masyarakat luas. Mulailah dengan mengamati tren, permasalahan, atau gap di pasar yang bisa kamu isi. Jadikan hal ini tuh sebagai landasan misi buat bisnis kamu nanti. Dunia tuh selalu butuh solusi baru. Tahun kapan butuhnya ojek pangkalan? Tahun sekarang butuhnya ojek online. Nah, mungkin solusi baru itu ada di tangan kamu loh. Gimana cara praktikinnya? Kamu bisa ngelakuin survei sederhana di lingkungan kamu atau secara online untuk cari tahu kebutuhan umum. Ikut forum atau komunitas untuk bisa lebih memahami apa sih masalah yang sering dihadapi orang lain dan solusi apa yang kira-kira kamu bisa tawarkan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana biar kamu bisa dibayar atau vocation? Monetisasi. Pikirin juga bagaimana kamu bisa mengubah passion dan keahlian kamu tadi jadi sumber penghasilan. Ini tentang bisnis model. Jadi bisnis kamu itu harus punya nilai ekonomi yang jelas dan bikin orang rela keluar duit buat produk kamu atau layanan kamu. Tapi emang terkadang beberapa passion itu juga sulit dimonetisasi ya. Mungkin karena marketnya itu belum terbangun atau memang kamu berada di tempat yang salah. Jadi kamu harus jeli ya gimana caranya ngeduitin itu ide kamu. Gimana caranya untuk bisa ngepraktekin langsung? Yang pertama, kamu bisa bikin prototipe produk atau layanan dan diuji coba ke pasar kecil untuk bisa melihat respon dan willingness to pay-nya. Nah, kamu juga bisa nge-refer ke video yang di atas ini karena di sini Coach Sebi sudah menjelaskan tentang design thinking. Yang kedua, kamu bisa riset model bisnis yang berhasil di industri kamu dan adaptasiin ke bisnis kamu sendiri. Pertanyaan yang terakhir, apa yang kamu kuasai atau profession? Nah, langkah terakhir ini adalah tentang mengenali kekuatan kamu. Kenapa ini dibahas terakhir? Karena ini adalah satu-satunya variabel yang bisa kamu kontrol.
Jadi, kalau emang setelah dievaluasi 3 poin di atas, ternyata skill kamu belum mumpuni banget, berarti kamu bisa asah dulu tuh sampai jadi suhu di bidang itu. Kalau udah jadi master mah ya bagus. Ini yang bakal jadi senjata andalan kamu dalam dunia bisnis. Ngerti kelebihan diri sendiri itu adalah setengah dari kemenangan dalam berbisnis. Kalau kamu sudah berhasil menjawab keempat pertanyaan tadi, kamu udah berada di jalan yang benar menuju bisnis yang ikigai banget buat kamu. Ingat ya, ketika 4 elemen ini bersatu, disitulah kamu bisa menemukan the sweet spot, tempat di mana bisnis itu bukan cuma hidup, tapi juga jadi sesuatu yang kamu cintai, kamu kuasai, dan beneran dibutuhin sama orang. Wow. Jadi, yuk mulai aplikasiin konsep ini dan rasain sendiri deh bedanya. Tapi jujur aja, memang nggak semua orang itu harus buka bisnis. Ada yang emang lebih bahagia dan produktif dalam pekerjaan mereka sekarang, dan itu pun sah-sah aja. Nah, makanya, mulai jujur sama diri sendiri ya. Kalau memang bisnis bukan untuk kamu, ya no problemo. Yang penting, lakuin yang kamu cintai dan kamu kuasai. Jadi ingat ya ladies, business is not always the answer. Bukan berarti kalau sekarang kamu belum punya usaha atau bertahan di kerjaan yang sekarang itu nggak keren ya. Jangan asal ikut-ikutan tren. Kamu harus mengenali diri sendiri dan melakukan apa yang kamu cintai. Dan kalau emang bener-bener pengen bisnis, mulai dari kecil aja. Dengan cinta dan passion, that's your ikigai. Kalau kalian ingat, sebelumnya Coach Sebi pernah bahas gimana perjuangan Ibu Martha Tilaar membangun bisnisnya berdasarkan hobi menggambarnya sejak kecil. Gambar apa aja tuh, bisa dari make upin muka orang juga. Dan dia tahu strength-nya dia adalah entrepreneurship ya, dibandingin sama bidang akademik. Yang lebih keren lagi, dia nemu ide bisnis yang mengangkat herbal lokal dan kecantikan wanita Indonesia. Barulah ia membuka jalan dengan mengasah skill dia sendiri di Academy of Beauty Culture di Amerika. Setelah pulang pun nggak langsung jebret-jebret bikin produk ya. Dia start small dan act fast. Mulai dari salon kecil selama 8 tahun, baru bikin sari ayu yang viral banget di zamannya. Keren ya? Ikigai banget loh Ibu Martha ini. Keren sih. Kalau kamu mau tahu cerita lengkap perjalanan Bu Martha dari guru SD sampai jadi Sultan Kosmetik Indonesia, tonton di link atas ya. Kalau kamu mau belajar lebih banyak, kamu bisa subscribe channel ini karena Coach Sebi seneng banget bisa bantu banyak womanpreneur, mau yang masih part-time alias bisa sambil kerja, ataupun yang udah full-time womanpreneur. Dan jangan lupa share video ini ke womanpreneur lainnya. Ilmu jangan diumpetin guys, mending jadi amal jariah ya nggak sih? Amin. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye! Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Apapun yang terjadi. Bye-bye.